pekerja Tuhan, kita harus melakukannya dengan kerendahan hati, dengan sabar, bukan dengan cara menggurui kepada sesamanya. Seringkali kita manusia, para umat-umat Tuhan yang ada di dalam ladang Tuhan, sering menggurui kepada sesamanya, angkuh dan yaitu dengan darah anak Allah yang mahal. Tuhan sendiri saja yang harus ditinggikan. Biarlah setiap manusia berada di tempatnya. Dengan demikian, Tuhan katakan, apabila aku ditinggikan di bumi ini, maka untuk menjadi pekerja dengan dia, untuk memikul kuknya dan mengangkat beban-bebannya. Mereka harus berkongsi dengan Kristus dalam pelayanan suci, harus memikul kuknya, mengangkat beban-bebannya, dan kita harus berhubungan dengan Kristus untuk membawa jiwa-jiwa kepada Dia. Semua anggota gereja harus bekerja dengan penuh minat, dengan berani, tidak bersungut-sungut, sebagaimana dilakukan banyak orang, untuk melihat siapa yang akan menjadi yang terbesar dan bagaimana memperoleh gaji yang tinggi, tetapi bersungut-sungut untuk menarik jiwa bagi Kristus, yang berarti berpisah dari perusahaan. Dalam perkongsian dengan Kristus, biarlah semua berusaha melakukan yang terbaik. Ketika kita bekerja di ladang Tuhan, baiklah kita bekerja untuk jiwa-jiwa bagi Kristus dengan melakukan yang terbaik. Tuhan menginginkan umatnya berada di bawah hak hukumnya. Mereka harus berharap pada Allah, bertanya padanya dengan iman, dan terus ikut untuk mengetahui pekerjaan pemeliharaannya. Berhati-hati dalam pemilihan. Orang yang bekerja selaku para ketua konferen di negara bagian harus dipilih dengan hati-hati. Kemudian biarkanlah orang-orang ini memikul tanggung jawab konferen dengan suatu cara yang teliti, yang tekun, yang takut akan Allah. Banyak sekali masalah yang terletak di hadapan General Conference. Setiap beban dibawa ke Battle Creek. Hal ini membuat para ketua conference negara bagian sangat tidak bertanggung jawab. Banyak yang tidak bertumbuh dalam ketangkasan dan dalam pertimbangan. Yang kedua, tidak memihak dan tidak mementingkan diri. Barang siapa yang dipilih selaku ketua General Conference dengan takut akan Allah harus berdiri di bidang dan di tempatnya tanpa memihak dan dengan perhatian yang tidak mementingkan diri. Ia harus menjadi seorang penata layan yang setia. Ia harus menjadi seorang imam dalam pemerintahan yang bijaksana atas rumah tangganya sendiri. Jika hal ini dilalaikan,
maka ia akan membawa sertanya cacat ke dalam pekerjaannya. Nasihat dimintakan terhadap mereka yang berada di Battle Creek sehubungan dengan masalah yang ada di lapangan. Yang ketiga, cari nasihat Allah. Tuhan berjanji, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkitkan, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Jika saudara dengan sungguh-sungguh mau merendahkan hati saudara di hadapannya, mengosongkan jiwamu dari sifat mementingkan diri, dan membuang cacat tabiat saudara yang alami, dan mengalahkan kasihmu terhadap keunggulan, lalu datang kepada Allah sebagai anak-anak kecil. Ia mencurahkan Roh Kudus ke atasmu. Tuhan berjanji, bila mana para pemimpin, para pengerja Tuhan, para pendeta, ada yang kekurangan hikmat di dalam memimpin sebuah jemaat, bahkan di dalam rumah tangga, di dalam pekerjaan Tuhan, biarlah meminta hikmat kepada Tuhan yang memberikan kepada semua orang yang murah hati dengan tidak membangkit-bangkitkan. Dan Roh Kudus turun ke atas kamu. Seorang pengusaha yang berhasil. Ini ada satu contoh bagaimana Daniel mencari Tuhan 3 kali sehari dengan doa yang tekun untuk meminta hikmat dan kekuatan serta keberanian untuk memajukan usaha, menyatakan satu-satunya Allah yang benar di Babel yang jahat. Kita sudah mengetahui dan bisa baca bagaimana pengalaman Daniel ketika menghadapi satu pencobaan yang begitu berat. Dia berdoa dengan tekun, meminta hikmat dan kekuatan serta keberanian untuk menyatakan satu-satunya Allah yang benar di dalam pekerjaan Tuhan, di dalam memimpin sesuatu yang kita pimpin. Tuhan katakan, hendaklah kita dengan tekun meminta hikmat, sehingga bila mana kita melakukan pekerjaan Tuhan, melakukan penarikan kepada jiwa-jiwa untuk Kristus, maka Tuhan akan memberkati kita. Roh Kudus akan turun ke atas kita. Selama bertahun-tahun, pendidikan telah diberikan kepada orang yang menempatkan Allah nomor 2 dan manusia nomor 1. Banyak orang telah diajar bahwa segala sesuatu harus dihadapkan kepada dewan yang terdiri atas beberapa orang di Battle Creek. Bila mana kita melihat dalam pelajaran kita, renungan pagi ini, dikatakan gereja-gereja akan menyadari 100 kali lipat lebih banyak daripada pekerjaan Roh Kudus. Jikalau para pendeta mau mendidik semua orang, menanamkan dalam pikiran bahwa mereka mempunyai satu Allah yang berada dekat dengan mereka dan tidak jauh, sehingga mereka dapat menghormati Allah dengan mencarinya untuk meminta pertolongan dan hikmat. Di dalam melakukan pekerjaan Tuhan, dalam memimpin sebuah jemaat, kita memerlukan hikmat dan mencari Tuhan untuk kita boleh dimampukan dalam pekerjaan Tuhan. Kesimpulan pada pagi ini,
bagi saya dan kita semua umat-umat Tuhan. Apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkitkan, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Renungan kita pada pagi ini memberikan satu pelajaran kepada para pemimpin, para pengerja, kita sebagai hamba-hamba Tuhan dalam memimpin jemaat, keluarga, organisasi Tuhan. Baiklah kita meminta hikmat, meminta dengan penuh kerendahan hati, bertekun, berdoa, dan dengan murah hati, sehingga kita boleh dimampukan dengan tuntunan Roh Kudus, kita dapat menarik jiwa-jiwa untuk datang kepada Kristus. Biarlah melalui renungan kita pada pagi ini, pekerjaan kita di ladang Tuhan semakin maju dan Tuhan segera datang. Inilah doa dan harapan kita. Saya bawakan dalam nama Tuhan. Terpujilah Tuhan atas firman Tuhan yang telah disampaikan. Terima kasih Pendeta J. Lumban Raja yang telah membentangkannya pada pagi hari ini. Baik, selanjutnya kita akan dengar lagu tutup disampaikan oleh Ibu Y. Lumban Raja. Terima kasih buat salibmu, buat harga yang telah kau bayar. Kau hapus semua dosaku dengan kasih dalam anugerahmu. Terima kasih buat kasihmu, buat segala pengorbananmu. Kau sucikan hidupku, sekarang ku telah kau mengampuniku. Layak kau Tuhan, anak domba Allah, yang duduk di atas tahta
Yesus Putra Allah, Kau yang telah dikorbankan, layak Kau Tuhan, layak Kau Tuhan, layak Kau Tuhan. Baik, selanjutnya doa tutup kami minta Bapak Junedi. Silakan Pak. Selamat pagi, apakah suara saya terdengar? Dengaran. Baik, kita sama-sama akan berdoa. Maha besar kasih Allah yang bertahta di dalam kerajaan surga. Tak putus-putusnya Abamu datang menghadap ke hadapan-Mu Bapa. Di pagi yang indah ini, kami dari KJB dan Jembatan Mulia telah mendengarkan sebagian firman-Mu yang telah dibawakan oleh Pendeta J. Lumban Raja. Biarlah firman-Mu yang kami dengar menguatkan iman kami masing-masing di dalam kehidupan kami, supaya kehidupan kami lebih hari lebih layak daripada-Mu Tuhan. Sertai kami dalam pelayanan kami dimanapun kami berada. Yang di KJB Tuhan tolong berikan kekuatan, kesehatan, supaya ketika melayani para pendeta ataupun dari departemen, Engkau memberikan kekuatan, kesehatan, dan juga memberikan untuk memberikan firman Tuhan kepada orang-orang yang belum mengenal akan kebenaran. Tuhan, di pagi yang indah ini juga kami berdoa khusus kepada Ketua Konferensi Jawa Kasuhan Barat, Pendeta Rudi. Biarlah memberikan hikmat akal budi, supaya Pendeta Rudi dapat mengarahkan gembala-gembala ataupun pegawai jemaat yang di KJB lebih hari lebih layak di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan, pagi ini juga kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang berbaring sakit ataupun dalam pemulihan. Biarlah Engkau berikan kekuatan, kesehatan, kesembuhan melalui tangan-Mu Tuhan, seperti Bapak Berlin Manurung, Ibu Sitanggang, Ibu Joyce Boru Lumban Gaul yang masih berada di rumah sakit. Begitu juga Junior Parman, Ibu Sinaga Boru Simbolon, Rudi Manulang, dan Ibu F. Situmeang, Bapak M. Manik, Bapak M.H. Pasaribu, Pendeta Lumban Raja juga untuk menguatkan. Biarlah Engkau juga memberikan kekuatan kepada mereka, memberikan kesembuhan. Hanya tangan-Mu lah yang dapat menyembuhkan saudara-saudara kami yang kurang sehat ini Tuhan. Tuhan juga tolong berkati kami, semua jemaat yang ada di seluruh KJB. Biarlah kami dapat bersatu untuk memberikan firman-firman Tuhan kepada saudara-saudara yang lain, saudara-saudara yang ingin mencari kebenaran di dalam-Mu Tuhan. Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu. Biarlah Pendeta Lumban Raja yang telah memberikan firman-Mu, Engkau memberikan kekuatan, kesehatan ketika melayani di Jembatan Mulia, dan juga keluarganya, istrinya yang sedang mengandung. Biarlah Engkau berikan kekuatan, kesehatan, supaya keluarga ini juga dapat hikmat daripada-Mu Tuhan. Tuhan, sertai kami pada hari ini, dari pagi hingga sore, dimanapun kami berada, hanya perlindungan-Mu yang ada di dalam kehidupan kami masing-masing. Kami akan menyerahkan kehidupan ini ke tangan-Mu Tuhan. Biarlah kehendak menjadi di dalam nama Tuhan Yesus Selamat kami. Amin. Baik, demikianlah rangkaian perbaktian kita pada pagi hari ini. Selanjutnya saya serahkan kepada pimpinan. Terima kasih Pak Heri, terima kasih Pendeta Lumban Raja, terima kasih juga untuk Pak Junaidi. Baik, Dani Mulia sudah membawakan partisipasinya di pagi ini.
Dan untuk pengumuman, besok tanggal 4 yang akan melayani kita di jam yang sama dari Bukit Zaitun, yaitu MC Ibu Dolot, Dua Buka Ibu Dolot, dan renungan oleh Pendeta Jimmy Dolot. Judulnya Para Ketua Conference, halaman 319 sampai 326. Jadi itu untuk besok, kita kembali lagi. Lalu yang kedua, pengumuman yang kedua adalah bahwa kita diundang untuk mengikuti acara pertemuan dengan pimpinan-pimpinan